Kemudian di sini dituliskan, namun hambatan utama ada pada komisi agen yang meminta di angka 11 juta. Ini kenapa agen pemain sekarang pada matre-matre ya? Masa iya biaya komisi agen sekarang sudah seharga pemain, teman-teman? 11 juta, anjir, gila. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Gile, udah lama banget nih nggak cerewetin Serie A. Bahkan fakta menariknya teman-teman, ya bukan fakta menarik sih, hanya sebuah fakta lah, bahwa gua sama sekali tidak cerewetin kemenangan Napoli Scudetto season yang lalu ya. Bukan karena gue sebel ya gara-gara Inter gagal Scudetto, tapi lebih kepada dari sisi waktu nggak sempat. Ya semoga di season yang baru ini gue bisa lebih rutin lagi cerewetin Serie A, setidaknya seminggu satu kali. Teman-teman tolong ingetin ya kalau gue sampai kelupaan nyerewetin Serie A setidaknya seminggu sekali. Hari ini teman-teman gue mau cerewetin Serie A, liga terbaik di dunia yang akan segera dimulai kurang dari sepekan lagi teman-teman, giornata pertama. Dan ini ada beberapa partai seru ya, dibuka oleh pertandingan Napoli melawan klub barunya Bang Jaizes. Lalu beberapa jam kemudian, dini hari waktu Indonesia, ada Roma versus Bologna. Menurut gue ini adalah pertandingan paling seru di giornata pertama. Lalu kemudian ada Grande Partita, big match Milan lawan Cremonese. Dan kemudian di hari Minggu ada Como lawan Lazio yang sepertinya juga akan menarik ya. Gile, Como aktivitas merkatonya sangat amat agresif. Nah untuk giornata pertama ini, partai terakhir ada di hari Selasa dini hari waktu Indonesia, yaitu Inter melawan Torino. Jaraknya cukup jauh ya teman-teman dengan pertandingan lainnya yang berlangsung di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini disebabkan stadion yang digunakan untuk partai Inter lawan Lazio, Giuseppe Meazza, sebelumnya digunakan juga untuk pertandingan Milan lawan Cremonese. Ya itulah nasib ya teman-teman, apabila satu stadion digunakan bersamaan, ya mau tidak mau harus mengalah ya, jadwal pertandingannya digeser cukup jauh supaya stadionnya bisa digunakan bergantian. Nah untuk teman-teman prediksinya gimana nih untuk giornata pertama season yang baru 2025-2026? Apakah akan ada tim besar yang kehilangan poin? Karena di Serie A, ini udah sering gua bahas sih, gua sampaikan di season-season sebelumnya ya, bahwa di Serie A 8 giornata awal kurang lebih sampai dengan Oktober itu disebut sebagai awal musim, dimana masih banyak tim yang belum stabil, belum paten, bongkar pasang formasi, dan bahkan kebugaran pemain juga belum berada dalam kondisi puncak. Sehingga di 8 giornata awal Serie A, biasanya performa tim masih inkonsisten. Bisa tiba-tiba bagus banget, kemudian di pekan berikutnya ambyar. Baru nanti memasuki giornata 9, memasuki tengah musim, baru mulai kelihatan tuh pattern setiap tim. Baru terlihat mana tim yang benar-benar kuat dan yang tidak. Akan tetapi justru di sini letak penting, letak menariknya 8 giornata awal teman-teman. Pertandingan sulit ditebak, dan tim yang cepat panas yang memanfaatkan pramusim dengan baik ya, sehingga bisa tancap gas sejak giornata awal akan memiliki keuntungan tersendiri, keuntungan yang sangat signifikan ketika memasuki pertengahan musim. Tidak jarang teman-teman terjadi bahwa tim yang akhirnya merebut Scudetto adalah tim yang bisa tancap gas, bisa langsung panas sejak giornata pertama, ketika rival-rival lainnya masih pada jatuh bangun di 8 giornata awal. Nah, untuk prediksi siapa yang akan Scudetto, siapa yang masuk 4 besar dan zona Eropa, akan kita bahas di cerewetan Serie A berikutnya ya teman-teman. Untuk kali ini, gue akan memprediksi tim mana yang akan ada di peringkat 11 sampai dengan peringkat 20 di Serie A season ini. Untuk 3 tim yang akan degra ya, berarti peringkat 20, 19, 18 menurut gua adalah Pisa, Cremonese, ini 2 tim promosi, dan kemudian Lecce. Lalu kemudian 3 tim di atasnya yang akan berjuang untuk Salvezza sampai dengan giornata terakhir menurut gua ada Sassuolo, Verona, dan Parma. Kemudian 4 tim di atasnya yang sudah bisa disebut sebagai tim papan tengah menurut gua ada Genoa, Torino, Udinese, Cagliari. Ini versi gua ya untuk peringkat 11 sampai 20. Kalau menurut teman-teman gimana? Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya, gue pengen cerewetin berita-berita mercato dari tim-tim Serie A. Media Il Messaggero memberitakan bahwa
Gianpiero Gasperini masih berharap Jadon Sancho bisa bergabung dengan Roma. Direktur olahraga Masara sudah melakukan segala upaya, yaitu tawaran 23 juta ke MU dengan gaji 5 juta plus bonus per tahun untuk Jadon Sancho dengan kontrak sampai dengan 5 tahun ke depan. Wah, gila juga ya Roma. Ini bahkan perekrutannya bukan minjem pemain teman-teman, tapi beli dengan harga 20-an juta dan kontraknya 5 tahun. Banyak duit juga ini Roma ternyata ya. Kemudian di sini dituliskan, namun hambatan utama ada pada komisi agen yang meminta di angka 11 juta. Ini kenapa agen pemain sekarang pada matre-matre ya? Masa ya biaya komisi agen sekarang sudah seharga pemain teman-teman? 11 juta, anjir gila. Yang bikin gue penasaran kenapa Gasperini masih ngebet dapetin Sancho ya. Padahal untuk posisinya Sancho ini Roma masih punya Sole dan juga Dybala. Apakah ini artinya Roma mulai mencari regenerasi penggantinya Dybala? Nah, selain Sancho teman-teman, Roma juga sedang berduel dengan Bologna untuk mendapatkan gelandang bernama Rowe teman-teman. Gazeta bilang begini, ada duel antara Bologna dan Roma untuk Jonathan Rowe. Sang pemain sebenarnya lebih condong ke Roma. Namun negosiasi antara Roma dan Marseille baru akan dimulai di hari Selasa ini. Roma akan menawar di angka 20 juta kepada Marseille. Namun teman-teman, Gazeta juga mengatakan walaupun sang pemain lebih memilih Roma, akan tetapi dari sisi klub lebih condong menjual sang pemain ke Bologna. Gazeta mengatakan transfer sudah sangat dekat dengan biaya 12 juta plus bonus. Nah, Bologna teman-teman untuk perekrutan Rowe ini benar-benar di luar dugaan dan mereka bergerak sangat cepat ya dalam diam. Sebelumnya untuk posisi gelandang, Bologna mengincar Aslani ya, pemain Inter. Sudah ada kesepakatan antara Bologna dan Inter, akan tetapi sayangnya Aslani yang menolak tawaran kontrak dari Bologna. Kemudian Bologna beralih ke Rowe dan sekarang hampir selesai. Gazeta mengatakan Christian Aslani menolak pindah ke Bologna karena gaji tidak cocok. Bologna langsung bergerak cepat mencari pengganti. Padahal Inter dan Bologna sebelumnya sudah mencapai kesepakatan. Kemudian lanjut berita Mercato berikutnya dari Sassuolo teman-teman. Setelah berhasil merekrut kapten timnas Indonesia Bang Jaizes, Sassuolo sekarang mencoba menambah satu pemain berpengalaman, yaitu Matic teman-teman, yang pernah bermain untuk Roma ya di bawah asuhan Jose Mourinho. Gazeta mengatakan kontak sudah dimulai antara Sassuolo dengan Nemanja Matic. Sassuolo mencari pemain berpengalaman untuk mengarungi musim yang baru. Wah, makin ngeri nih teman-teman. Sassuolo akan makin jadi spesialis The Giant Killer ya. Udah punya Berardi yang berbahaya di lini depan, kemudian di lini belakang ada Bang Jai, dan di lini tengah segera akan ada Matic. Teman-teman, ternyata gue udah cerewetin Inter sejak 2019. Bukan 4 season, melainkan udah 6 tahun gue nemenin kalian di sini. Kalau teman-teman benar-benar suka cerewetin Inter, kalian pingin channel ini terus hidup, bahkan berkembang, naik kelas, yuk kasih dukungan nyata. Dukungan teman-teman bakal gue pakai untuk nyewa tempat, bangun studio, dan upgrade peralatan, supaya konten ceking kita makin segar dan gue juga makin semangat untuk ngasih berita-berita terbaik terhangat soal Inter dan Serie A langsung dari hati. Semua dukungan tentu saja akan gue publikasikan seperti biasa. Boleh juga kalau teman-teman mau kasih cerewetan soal Inter atau request konten. Lo bisa donasi melalui Saweria atau QRIS ini. Barcode dan linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Kemudian lanjut berita Mercato lainnya, masih dari posisi gelandang dan berpengalaman. Kali ini adalah Adrien Rabiot ya teman-teman, mantan gelandang Juventus yang dibuang oleh De Zerbi di Marseille karena soal attitude. Gazeta bilang begini teman-teman, Adrien Rabiot sudah masuk daftar jual Marseille. Menurut ibu sekaligus agennya, Veronica Rabiot, ada beberapa opsi di Italia. Juventus tidak menutup pintu untuk kepulangannya, tetapi kondisinya belum memungkinkan. Saat ini yang paling hangat adalah Milan karena sang pelatih Allegri punya hubungan spesial dengan Rabiot sewaktu di Juventus. Sang agen sempat menawarkan ke Inter tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan pedoman transfer Octree yang menginginkan pemain muda. Untuk Rabiot sekarang usianya 30 tahun ya teman-teman. Kemudian menurut Veronica, ibu sekaligus agen dari Rabiot, juga ada ketertarikan dari klub-klub Spanyol dan Inggris.
Wah, gokil juga sih ini Milan, kalau bisa sampai dapat Rabiot akan menambah gelandang berpengalaman yang siap menjadi mentor bagi gelandang-gelandang muda mereka. Kemudian lanjut berita berikutnya, masih dari Milan, mereka rebutan striker nih ya dengan Napoli, yaitu Rasmus Højlund. Gazeta bilang Milan makin ngotot untuk merekrut Rasmus Højlund dengan skema pinjaman plus kewajiban membeli. Nilai total tawaran dari Milan mencapai 40 juta. Namun Højlund juga diincar oleh Napoli untuk menggantikan Lukaku. Gazeta mengatakan setelah dipastikan absen 3 bulan karena cedera, Napoli turun ke pasar Mercato mencari striker baru. Prioritas mereka adalah Højlund dan bersaing langsung dengan Milan. Napoli juga menyiapkan alternatif, antara lain adalah Jackson, Vlahovic, dan Embolo. Ya, kasihan ya teman-teman, Lukaku malah cedera nih di awal musim, pukulan yang sangat telak ya bagi Conte. Gazeta mengatakan bahwa Lukaku memutuskan untuk tidak menjalani operasi demi mempercepat proses pemulihan. Namun tetap saja dia diperkirakan akan absen selama 3 bulan. Lama banget, apalagi operasi, bisa-bisa setengah musim nih teman-teman. Lanjut berita Mercato berikutnya dari Atalanta yang juga sangat agresif ya. Sebelumnya berhasil merekrut Zelewski dari Inter dengan biaya transfer yang tidak murah ya, di kisaran 17 juta. Nah, berikutnya Atalanta juga membungkus striker baru dari Lecce, Kristovic. Gazeta mengatakan Atalanta baru saja menuntaskan transfer Nikola Kristovic dari Lecce seharga 25 juta. Mahal banget teman-teman. Atalanta biasanya beli pemain di harga 3 sampai dengan 10 juta lah maksimal. Lalu kemudian beberapa tahun setelahnya dijual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi ya, di kisaran 40 sampai 60 juta. Nah, ini gimana Kristovic ya? Dibelinya aja 25 juta loh. Bisa-bisa nih 1-2 tahun ke depan dia akan dilepas di harga 70 juta sih gua rasa. Kemudian lanjut berita Mercato berikutnya dari Juventus teman-teman. Gazeta mengatakan Kolomuani masih menunggu untuk bisa pindah ke Juventus lah. Dia selama ini gimana pramusim ya teman-teman? Deal dengan PSG hampir selesai. Pinjaman berbiaya mahal 10 juta dengan kewajiban membeli 35 sampai 40 juta di musim berikutnya. Ini gimana ternyata Kolomuani tidak ikut pramusim bersama Juventus ya? Gue baru nyadar. Sementara itu Gazeta mengatakan gelandang Juventus yang baru dibeli di season lalu dengan biaya mahal, Douglas Luiz, pulang kampung ke Liga Inggris. Dia berlabuh ke Nottingham Forest. Nah, menarik ya teman-teman, ini Juventus agak gila juga ya. Setelah mereka melepas Douglas Luiz, logikanya Juventus akan mencari gelandang baru. Ini berita yang muncul justru mengatakan bahwa Juventus bisa saja kehilangan gelandang lainnya. Gazeta mengatakan Al Ahly, klub dari Arab Saudi, menawarkan gaji 11 juta ke Manuel Locatelli. Akan tetapi bisa saja berubah pikiran apabila tawaran naik di angka 30 juta. Wah, ini bisa blunder juga Juventus kalau sampai melepas Douglas Luiz lalu kemudian melepas Locatelli. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewet.